Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Rahman dari kelas 2B dengan nomor induk mahasiswa 2007780 akan menjelaskan mengenai tarif dan subsidi dalam kebijakan perdagangan internasional. Sebelumnya, coba kalian perhatikan barang-barang yang ada di sekitar kalian, seperti mobil, motor, handphone, laptop, ataupun peralatan rumah tangga yang ada di sekitar kalian. Mungkin di antara barang-barang tersebut ada yang diproduksi dari luar negeri, misalnya motor dari Jepang. Mengapa ini bisa terjadi? Yakni karena adanya perdagangan internasional. Perdagangan internasional sendiri harus ada kebijakan dari pemerintah agar tidak kehilangan arah. Dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah diantaranya adalah adanya tarif dan subsidi. Tarif atau bea masuk biasa disebut dengan pajak atau bea impor. Setiap barang yang masuk ke dalam negeri dikenai bea masuk. Lalu, apakah tujuan pemerintah menetapkan tarif atau bea masuk dalam perdagangan internasional? Yang pertama, untuk menghambat impor barang atau jasa luar negeri dengan penetapan pajak di atas barang-barang impor, terutama atas barang-barang impor yang tidak mempunyai nilai guna dan tambah bagi perekonomian nasional. Contohnya barang-barang mewah. Bila nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor, maka akan mengganggu perekonomian nasional. Persediaan devisa negara akan terkuras untuk membiayai impor karena tanpa diimbangi dengan ekspor. Karena negara juga memerlukan devisa yang cukup untuk membiayai pembangunan negara. Yang kedua, untuk melindungi barang atau jasa yang diproduksi dalam negeri. Untuk melindungi produksi dalam negeri yang lebih mahal daripada barang impor, maka pemerintah menetapkan tarif yang tinggi pada barang impor. Dengan begitu, harga jual impor luar negeri lebih tinggi daripada harga barang produksi dalam negeri, sehingga produk dalam negeri dapat bersaing dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga, menambah pendapatan pemerintah dari pajak. Penarikan pajak atau bea impor merupakan pemasukan bagi anggaran dan belanja negara, khususnya subpenerimaan pajak. Dahulu, APBN Indonesia ditopang dengan adanya pemasukan dari hasil ekspor migas. Namun karena keterbatasan jumlah persediaan migas di negara kita, di negara Indonesia, dan semakin meningkatnya kebutuhan migas di dalam negeri juga, sehingga sebagai gantinya adalah mengejar pendapatan dari sektor pajak. Untuk itu, kebijakan perpajakan diperbarui melalui intensifikasi dan diversifikasi pemungutan pajak. Selanjutnya mengenai golongan tarif dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bea ekspor. Bea ekspor adalah pajak atau bea barang yang diangkut ke negara lain. Yang kedua adalah bea transit. Bea transit adalah pajak atau bea terhadap barang yang melalui negara tempat transit barang yang tujuan akhirnya adalah negara lain. Yang ketiga adalah bea impor. Bea impor adalah pajak atau bea terhadap barang yang masuk ke custom negara dengan ketentuan negara tersebut adalah tujuan akhir dari pengiriman barang. Lalu ada jenis-jenis tarif. Yang pertama adalah jenis tarif adalah ad valorem datis, yang tingginya dinyatakan dalam presentasi barang yang dikenakan tersebut. Yang kedua ada ad spesifik, merupakan tarif yang dikenakan berdasarkan ukuran fisik dan barang. Yang ketiga ada spesifik ad valorem datis atau kampan datis, yaitu gabungan dari 2 ad valorem datis dan spesifik datis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai subsidi. Sebelumnya kita harus tahu apa alasan pemerintah memberikan subsidi dalam perdagangan internasional. Alasan pemerintah memberikan subsidi adalah untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Misalnya, di pasar dalam negeri terdapat dua barang elektronik yang diproduksi dalam negeri dan luar negeri. Kedua jenis barang tersebut memiliki kualitas yang sama baiknya. Maka untuk membeli produk dalam negeri diberi subsidi oleh pemerintah kepada produsen
agar daya saing produk dalam negeri meningkat dan mempertahankan jumlah konsumsi produk dalam negeri. Subsidi yang diberikan dapat berupa mesin, peralatan, tenaga ahli, keringanan pajak, fasilitas, dan sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.